Hai hai hai, Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Nita percaya semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan semua ada dalam keadaan damai sejahtera. Oh ya adik-adik, pagi hari ini Kakak Nita mau ingetin sesuatu. Pengumuman yang akan Kakak Nita hari ini bagikan buat adik-adik. Tapi tentunya Kakak Nita nggak lupa nih terus ingetin adik-adik, ibadahnya jangan sambil tiduran, jangan sambil bermain, dan jangan sambil makan. Oke? Yuk, good. Oke, pengumuman penting tadi yang Kakak Nita bilang di awal adalah adik-adik, coba adik-adik lihat nih, apa yang Kakak Nita pegang. Wis, banyak loh amplopnya, banyak loh. Yes, adik-adik tahu walaupun kita ibadah di rumah secara online, tapi itu tidak menghalangi adik-adik untuk memberi persembahan. Kakak Nita gimana? Kan kita nggak ketemu. Gimana cara ngasihnya? Nah, adik-adik, bahwa mulai kita selama ibadah pandemik ini, bahwa semua yang persembahan adik-adik itu dikumpulin dan nanti akan diambil setiap 1 bulan 1 kali. Contohnya nih ya, contoh ini punya Koko Beril. Di sini Kakak Nita tulisin amplopnya. Terus juga ada tuh, ada bulannya di sini semua yang sebulan sekali dikasih. Adik-adik bilang mama papa ya bahwa ini bukan mengenai jumlah atau nilai nominal yang adik-adik harus beri. Itu nggak penting. Tapi kalau adik-adik memberi berapa aja, asal disertai dengan hati yang tulus, itu bisa menjadi berkat. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali Kakak Anita akan hubungi tuh mami-mami dedi-dedi di rumah mengenai persembahan adik-adik. Oke? Jangan lupa ya. Shalom dan God bless. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan bangsa kami Indonesia agar cepat sembuh dari corona ini Tuhan. Berkati agar semakin sedikit yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Berkati agar kami tetap maju, dan berkati agar kami sehat dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang mari kita berdoa untuk sekolah online. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk sekolah online kami ya Tuhan. Berkati Tuhan guru-gurunya supaya mengajar dengan sabar ya Tuhan. Berkati jaringannya supaya lancar ya Tuhan. Berkati juga kami supaya tidak malas dalam mengikutinya. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, untuk berkat-Mu hari ini kami berdoa untuk para mami dan dedi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan berkat, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kakak Shera. Di sini ada Kakak Liana dan Kakak Delvi. Mari kita memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kita yel-yel lagi ya. Yuk, Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Mantap. Haleluya, anak-anak Tuhan siap menjadi Laskar Kristus yang selalu siap sedia memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan musik. Oke? Yuk. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sebentar, kita main sama-sama ya. Di sini adik-adik mengenal alat musik apa aja? Kalau ini Om Besar lagi main keyboard. Kakak Delvi biasanya suka main gitar. Kalau Kakak Lili? Apa ya Kak? Main drum ya Kakak Lili ya. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan dengan alat musik ya. Nanti kalau misalkan piano, berarti nanti musiknya Om Besar. Tang ting ting tang ting tung gitu ya Om Besar ya. Terus kalau memuji dengan gitar, berarti Kak Delvi siap. Jreng 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 gitu. Nah, kalau memuji Tuhan dengan drum, Kakak Liana akan bilang drum 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 drum. Oke? Yuk kita coba padukan ya. Adik-adik yang di rumah terserah kamu mau pakai alat musik apa aja, terserah. Boleh suling, boleh gitar, boleh drum,
Nanti kakak Derni tetap gitar ya. Yuk. Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik kita. Jeng 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 jeng. drum 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 drum. Tung tak tung 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 tak tung tung. Jeng 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 jeng. Nah gitu. Semangat ya. Ya kita coba lagi. Piano dulu. Besar piano. Memuji nama Tuhan. Tang 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 ting tang tang tong ting tong ting tong. Kakak Lina. Drum 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 drum. Gitar. Jeng 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 jeng. Drum. Drum 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 drum. Tung tak tung 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 tak tung 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 tak tung tak tung tak tung tung. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Enak kan memuji nama Tuhan walau nggak pakai alat musik beneran, tetapi kita punya mulut yang bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu memuji nama Tuhan. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Ya, kita memuji dalam-dalam kasih-Nya Tuhan. Yuk. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita yang kasih-Nya sangat dalam dan sangat besar. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap hati karena dalamnya kasih Tuhan pada kita. Dalam-dalam, semakin dalam, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagi ya. Dalam-dalam, semakin dalam, lebih dalam dari apapun. Besar-besar, semakin besar, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Lebih dalam kasih-Nya Tuhan bagi kita dan lebih besar, semakin besar kasih Tuhan buat kita. Adik-adik yang di rumah, karena begitu besar kasih Allah, tidak cuma buat adik-adik yang di rumah, tetapi Tuhan mau adik-adik bisa menjadi pencari-pencari jiwanya Tuhan, yang mau buat teman-temannya semua merasakan kasih-Nya Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus. Yuk kita tangkap jiwa yuk adik-adik yuk. Sama-sama dengan Tuhan Yesus, sama-sama dengan teman-teman semua, kita mencari jiwa buat kemuliaan Tuhan. Mari kita mencari jiwa bersama Tuhan Yesus dengan segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati.
jiwa buat Tuhan. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Mari kita tangkaplah jiwa. Haleluya. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Semangat ya adik-adik, semangat menangkap jiwa untuk ikut Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi tanpa paksaan dan benar-benar ikut Tuhan. Haleluya. Yuk kita ikut Tuhan dengan segenap hati. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, haleluya. Cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Haleluya. Yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, haleluya. Cinta Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ikut Tuhan Yesus dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Buat kami Tuhan tenang ketika mendengar firman Tuhan, agar firman-Mu masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan dengan benar seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Loh, kok kakak nggak ada? Tunggu sebentar ya. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua? Luar biasa dong.
Bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ayo berdiri dulu, berdiri. Kita coba olahraga dulu, oke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Cukup. Untuk itu adik-adik, coba sekarang cari tempat duduk yang nyaman untuk adik-adik mendengarkan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, dengan firman Tuhan hari ini. Udah siap belum? Udah siap? Siap ya? Sebelum kita mulai adik-adik, mari kita berdoa ya. Siap? Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas setiap kami, atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati kami agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik. Kakak kangen dengan kalian. Apakah kalian juga kangen sama kakak? Ayo. Nah adik-adik, kakak mau bercerita gitu. Kakak mau bercerita tentang kehidupan Daud. Kita tahu dong, Daud adalah seorang raja. Nah, kira-kira adik-adik, sebelum dia menjadi raja, kira-kira kerjaan Daud apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo coba angkat tangan kayak yang tahu. Coba itu, ayo, yang angkat tangan. Oke, kerjaan Daud sebelum dia jadi raja apa? Hah? Ada yang tahu? Artis TikTok? Bukan, dia bukan artis TikTok. Ya, ada lagi? Power Ranger. Ayo, ada lagi nggak? Kira-kira kerjaan Daud apa ya? Kerjaan Daud apa ya? Ya, betul adik-adik. Dia kerjanya adalah mengembalakan kambing dan domba. Kambing domba punya siapa? Kambing domba punya ayahnya Daud. Nah, sebelum kakak lanjutin ceritanya, kakak mau tanya, siapa ayah Daud? Oke, ada pilihan gandanya nih. A. Oke, nanti di sini akan muncul pilihan gandanya. So adik-adik siap ya? A. Yakub. B. Abraham. C. Isai. Ayo siapa? Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Siapa ayahnya Daud? Nih, ayo coba lihat di pilihannya yang ada di sebelah ini. Kira-kira siapa ayahnya Daud? Yang memilih A, angkat tangan. Yang memilih B, angkat tangan. Yang memilih C, siapa ayo? Oke, jawabannya adalah siapa ayah Daud? Jawabannya adalah C, Isai. Oke, yang benar, berikan tepuk tangan buat diri kalian. Yeay, kalian benar. Nah, adik-adik, kakak mau cerita hanya sebagian kecil dari kehidupan Daud. Sebelum kakak bercerita, kakak mau memberikan judul firman pada hari ini adalah apa? Setia dalam hal kecil. Siapa yang di sini kita setia dalam hal kecil? Saat mama kita, saat mama adik-adik menyuruh adik-adik, ayo bersihin piring kalian saat kalian sudah makan. Ayo, siapa yang mau melakukannya? Ataukah kalian bilang sama mami, mami aku males, aku nggak mau bersihin piring aku. Ayo. Siapa yang kalau orang tuanya menyuruh, ayo waktunya mandi, terus kalian, enggak, aku malas, aku nggak mau mandi. Ayo, siapa? Siapa? Angkat tangan. Nggak ada ya di sini ya. Semuanya anak-anak yang rajin. Dan apa? Anak yang nurut sama orang tuanya. Nah, adik-adik, kenapa kakak memberikan judul setia dalam perkara kecil? Seperti Daud adik-adik. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 hingga 35, firman Tuhan berkata demikian, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wow, ternyata sekali lagi, sebelum Daud menjadi seorang raja adik-adik,
Oke, sebelum dia berkuasa, sebelum dia mempunyai banyak harta, ternyata Daud, apa yang dilakukan? Dia hanya mengembalakan kambing dan domba ayahnya. Melakukan hal yang kecil sebelum dia mendapat hal yang besar. Nah, kalau adik-adik, saya percaya, kakak percaya bahwa adik-adik diberikan Tuhan hal-hal besar di masa depan. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi profesor, ada yang mau jadi guru, atau mungkin banyak lagi. Nah, tetapi adik-adik, sebelum kita mendapatkan hal itu semua, sebelum kita mempunyai hal itu semua, Tuhan mau kita setia dalam melakukan hal-hal yang kecil. Contoh, membantu mama, membantu papa. Siapa yang di sini sering membantu orang tuanya? Ayo. Kalau itu adik-adik luar biasa, bagus tetap lakukan itu. Oke, nah ternyata Daud melakukan hal-hal yang kecil. Dia mengembalakan kambing domba ayahnya setiap hari. Nah, adik-adik tahu berapa banyak yang digembalakan Daud? Bukan 1, 2, tapi banyak sekali. Apa? Banyak. Jadi itu bukan perkara yang mudah. Tetapi Daud melakukannya dengan setia. Kakak percaya adik-adik, saat kita setia melakukan perkara-perkara kecil di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi adik-adik, saat adik-adik setia, saat orang tua kalian meminta tolong kalian dan kalian melakukannya, kalian sedang membangun apa? Kalian sedang setia dalam perkara-perkara kecil. Dan kakak nggak akan heran kalau suatu saat kalian tumbuh dewasa dan Tuhan mempercayakan hal-hal besar. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi profesor, bahkan ada yang jadi businessman atau businesswoman. Kakak nggak heran. Kenapa? Adik-adik setia dalam perkara kecil. Ayo, siapa yang di sini setiap minggu ikut ibadah sekolah minggu? Ayo, itu perkara kecil adik-adik. Adik-adik duduk, adik-adik mengikuti dengan hikmat, dengan setia. Dan Tuhan melihat itu. Mungkin kakak nggak bisa melihat itu, apakah si A atau si B mengikuti ibadah sekolah minggu, tetapi ada Tuhan Yesus yang melihat kita. Ayo, kalau adik-adik mulai saat ini, aduh kak aku males. Tapi mulai saat ini, yuk kita belajar untuk setia. Kita belajar rajin, kita belajar taat di hadapan Tuhan. Siapa yang di sini setiap harinya berdoa? Berdoa untuk orang tua, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berdoa untuk guru-guru di sekolah kalian. Ayo adik-adik, kakak mendorong setiap kita untuk setia. Bukan hanya setia untuk beribadah, tapi kita juga setia berdoa, kita setia membaca firman. Karena saat kita setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar. Oke adik-adik, balik lagi ke cerita Daud Nah adik-adik, saat Daud setia mengembalakan kambing dombanya, dia dengan setia saat ada kambing domba yang diserang siapa? Mungkin beruang, bukan kakak ya, mungkin singa. Ya. Daud mengejarnya, Daud melawannya. Apa yang terjadi? Kambing domba yang diterkam singa atau beruang bisa dilepaskan. Jadi kakak nggak heran kalau Daud berperang melawan Goliat, Daud yang menang. Karena kenapa? Karena Daud setia dalam hal-hal kecil, adik-adik. Kalau Daud bisa dibela Tuhan luar biasa, dan Daud bisa dipercayakan Tuhan hal-hal besar, adik-adik juga. Oke, adik-adik juga. Katakan, aku juga. Kurang. Yang kenceng ya. Siap ya? 1, 2, aku juga. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3,
Aku juga. Nah, adik-adik, Daud bisa melakukan hal-hal besar. Karena apa? Karena dia setia dalam melakukan hal-hal kecil. Untuk itu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita setia melakukan hal-hal kecil. Apapun itu, yang seperti tadi kakak bilang, membantu orang tua, mendoakan guru-guru kalian, mendoakan teman kalian. Oke, mungkin menelpon teman kalian, tanya, kamu gimana kabarnya? Hal-hal kecil. Agar apa? Agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Ya adik-adik. So, jangan berhenti melakukan hal-hal kecil. Karena kenapa? Karena Tuhan yang di surga melihat kita. Tuhan yang hidup di dalam kita melihat kita, adik-adik. Karena Tuhan yang hidup di dalam kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang baik. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita setia melakukan hal-hal kecil, karena Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ayat hafalan buat minggu ini dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kakak ulang sekali lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke adik-adik, hafalin ya. Nah, kalau adik-adik bisa menghafalin, adik-adik buat videonya dan kirim ke siapa? Kirim ke Kak Anita. Ya, nomornya ada di mana? Nomornya ada di sini. So, jangan lupa kirim ya. Dan adik-adik bisa dapat poin. Nanti di akhir tahun, adik-adik bisa menukarkan poinnya. Dan ada hadiah yang banyak sekali buat adik-adik. Sekali lagi adik-adik, semangat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, adik-adik telah berdoa, tadi adik-adik juga telah membaca firman, mendengarkan firman juga pastinya, dan memuji Tuhan. Waktunya hari ini kita mau menutup ibadah Charis Kids pada minggu ini. Untuk itu adik-adik, tetapi jangan lupa adik-adik, minggu depan Charis Kids tetap ada. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya, ajak adik kalian, ajak tetangga kalian mungkin, ajak teman main kalian untuk ikut ibadah di Charis Kids. Amin. Yuk kita berdoa, mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Ayo bangkit berdiri yuk, kita mau berdoa, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Apabila hari ini kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan hidup keluarga kami, sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi, biarlah kami terus menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, bye-bye.